Doa kayak begini itu akan kembali pada dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, baru-baru ini viral ya, tersebar, diberitakan di berbagai media tentang doa Habib Rizik. Jelek doanya. Entah kemudian ini dibolehkan atau enggak berdoa yang jelek-jelek itu. Yang saya tahu, Nabi Muhammad ketika beliau mau berdakwah ke Madinah, ke Taif, kemudian ditolak oleh orang Taif, Nabi Muhammad tidak lantas kemudian mendoakan buruk, ya, tidak lantas mendoakan buruk kepada orang Taif, enggak. Digambarkan di dalam berjanji jelas, wa amma ta'ifa yad'u sakifan falam yusinu bil ijabati kiroh wa agrahu bihi sufaha wal abida fasabbuhu bi alsinatim badiyah wa ramahu bil hijarati hatta hudibat bidima ina'ala. Thumma ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah tahazina fasalahu malakul jibali fi ihlaki ahliha dawil asobiyah. Jadi suatu ketika Nabi Muhammad itu ingin berdakwah ke Taif, ke Bani Thaqif. Wa ma Ta'ifa yad'u sakifan falam yuhsinu bil ijabati kiroh. Tetapi orang-orang Taif itu tidak menerima dengan baik Nabi Muhammad. Wa agrahu bihi sufaha wal abida pasabbuhu bi alsinatim badiyah. Bahkan ditolak mentah-mentah, dicaci maki, direndahkan Nabi Muhammad. Dibilang orang atau apa, tukang sihir, dibilang apa, pokoknya jelek. Hingga pada akhirnya Nabi Muhammad diusir dari Taif, dari Bani Thaqif, diusir. Waramahu bil hijarati hatta hudibat bidima'in na'lah. Ketika mau pulang, hendak mau pulang ke Makkah lagi, Nabi Muhammad dilempari batu oleh orang-orang Taif. Pasalahu malakul jibali fi ihlaki ahli dawil asobiyah. Yang marah itu bukan Nabi Muhammad, justru yang marah itu malakul jibal, malaikat penjaga gunung, marah. Kenapa Nabi Muhammad diam saja? Coba berdoa kepada Allah agar menghancurkan orang-orang Taif. Saya sebagai malaikat penjaga gunung siap melemparkan gunung ini ke orang Taif. Dipanas-panasi Nabi Muhammad. Tegas dong Nabi Muhammad. Seperti Nabi Nuh, seperti Nabi Isa, seperti Nabi Musa. Tegas dong. Nabi Nuh bagaimana kemudian ketika beliau berdakwah dan hamba-hambanya dan manusia-manusianya susah didakwahi, berdoa kepada Allah, muncullah badai yang begitu besar. Coba tegas seperti nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Coba tegas seperti beliau-beliau. Nabi Muhammad enggak. Saya diutus bukan untuk menghancurkan, tetapi saya diutus untuk berdakwah, untuk mengajak. Manakala hari ini orang Taif tidak mau ajakan saya, barangkali nanti anak cucunya yang akan mengikuti ajaran yang dibawa oleh saya. Terbukti sekarang tuh. Di dalam cerita ini kita bisa simpulkan bagaimana Nabi Muhammad ketika luka, bagaimana Nabi Muhammad ketika sakit hati, bagaimana ketika Nabi Muhammad benar-benar dilecehkan oleh orang Taif, dihinakan, dilempari batu sampai berdarah kakinya. Tapi beliau tidak lantas mendoakan buruk. Tapi entah, mungkin Habib Rizik punya argumentasi yang lain, yang kemudian boleh berdoa dengan seolah ingin menghancurkan orang itu. Cuma kalau di dalam cerita-cerita sejarah Nabi Muhammad, kita sering menemukan kok bagaimana Nabi Muhammad ketika dicaci maki, ketika direndahkan. Nggak ada Nabi Muhammad itu berdoa yang buruk-buruk, nggak ada. Saya akan membacakan nih dari Habib lagi nih, Habib Hussein Shihab ya. Beliau cucu Nabi juga ya. Kenapa perlu kemudian saya bahas ini? Agar yang namanya orang pasti punya pendapat ya, pasti punya pendapat.
menurut hati nurani saya. Hati nurani saya. Masa iya sih harus berdoa kayak gitu? Saya kan awam. Masa sih harus berdoa kayak gitu? Makanya ini ada cucu Nabi lagi nih yang kemudian berkomentar. Coba kita baca ya, apa komentar beliau. Doa Habib Rizik disambar cucu Nabi, judul beritanya. Doa begini akan kembali pada dirinya sendiri, kata Husain Shihab ya. Doa kayak begini itu akan kembali pada dirinya sendiri, kata Husain Shihab. Baca ya. Ketua Cyber Indonesia Habib Hussein Alwi Shihab atau Zuriyah yang memiliki keturunan Nabi Muhammad SAW ikut merespon doa dari mantan petinggi Front Pembela Islam Rizik Shihab. Diketahui Habib Rizik ini disebut mendoakan agar para pelaku penembakan 6 laskar FPI mendapat azab. Bagi Husain Shihab, doa seperti yang dilontarkan Habib Rizik hanya akan kembali ke dirinya sendiri. Doa macam begini hanya akan kembali pada dirinya sendiri, cuitnya. Ya Allah, semoga anak cucuku nanti tidak ada satupun yang dipenjara, sambungnya. Berikut seruan lengkap Habib Rizik. Diserukan kepada segenap habaib dan ulama serta pimpinan masjid dan musola, pesantren dan madrasah, majelis zikir dan ta'lim, serta pemukiman dan perumahan untuk menggelar haul 6 syuhada secara serentak di tempat masing-masing pada tanggal 7 Desember 2021 dari maghrib sampai isya. Diisi dengan tahlil, yasin dan zikir dan doa bagi para syuhada serta untuk keselamatan negeri, sekaligus doa untuk kehancuran bagi semua pihak yang terlibat dalam pembantaian sadis dan biadab pada tragedi KM 50. Terkait itu, kuasa hukum Rizik Shihab, Aziz Yanuar, mengatakan bahwa Habib Rizik tak mempermasalahkan jika ditahan kepolisian dalam kasus apapun. Namun Habib Rizik meminta keadilan juga ketegakan dalam kasus 6 laskar FPI yang ditembak oleh polisi. Dan IBHRS, Imam Besar Habib Rizik Shihab, menuntut tanggung jawab mereka kelak atas kekejian mereka, katanya. Setiap hari IBHRS selalu mendoa para pelakunya diberi azab setimpal dunia akhirat, ucapnya. Ya begitu, saudara. Beritanya seperti itu, tulisannya seperti itu. Jadi ada juga Habib yang ya jelas menolak terhadap doa-doa yang azab-azab kayak gini, kurang baik, bahkan menurutnya akan kembali kepada dirinya, kepada sang pendoa jika doanya buruk. Saya tidak akan masuk terlalu dalam karena ya biarkanlah para habaib itu yang kemudian berbeda pendapat. Tapi kita sebagai umat Islam juga, satu kali lagi jangan sampai kita fanatik. Yaitu jangan sampai kita fanatik, buta, berlebihan. Ya faktanya itulah. Ada beberapa habaib juga yang kemudian berbeda cara pandang. Silakan aja sikap kita itu memilih mau ikut pada habib yang mana, monggo saja. Atau bahkan tidak kepada habaib, tapi para ulama. Ya itu bagus karena warasatul anbiya itu ya ulama sebetulnya. Ya, sekali lagi warasatul anbiya itu ya ulama. Al ulama warasatul anbiya. Kalau duriyah Nabi yang kebetulan ulama, kan banyak duriyah Nabi yang tidak ulama juga kan? Banyak kan? Banyak kan? Sekali lagi, kalau duriyah Nabi yang kebetulan ulama itu lebih bagus lagi. Tinggal pilih-pilih saja. Ya, kita mau mengikut siapa? Yang jelas, satu kali lagi bahwa ini ada berbeda pendapat, wajar, biasa-biasa saja khilafiyah. Kalau misalnya ada orang yang menuntut untuk mencintai seseorang, bahkan menuntut untuk mengikuti seseorang, maka itu saya kira kurang benar juga. Seolah bahwa dirinya aja yang benar, mereka yang lain, yang di luar dari dirinya adalah salah. Nah itu masalah. Nah itu yang masalah. Saya kira itu ya. Mari kita berpikir sama-sama dan mari kita memilih guru yang benar untuk menuntut kita agar selamat di dunia juga di akhirat.
Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.